Halo semuanya, pada video kali ini akan disajikan beberapa hal. Yang pertama, gambaran singkat tes berpikir kritis matematis dan kesalahan justifikasi matematis berpikir kritis siswa. Yang kedua, soal tes berpikir kritis materi statistika SMA disertai rubrik dan kunci jawabannya. Yang ketiga, hasil pekerjaan siswa yang salah, justifikasi pada keterampilan berpikir kritis, yaitu analisis, evaluasi, inferensi, dan eksplanasi. Dan yang terakhir, respon yang dimunculkan oleh Bu Guru Dinda. Yang pertama, gambaran singkat tes dan kesalahan justifikasi matematis berpikir kritis siswa. Bu Guru Dinda memberikan soal tes berpikir kritis matematika kepada siswa SMA. Tes berpikir kritis merujuk pada berpikir kritis Fashion 2011 yang terdiri dari 6 keterampilan, yaitu keterampilan interpretasi, analisis, evaluasi, inferensi, eksplanasi, dan regulasi diri. Khusus regulasi diri tidak ada pada soal. Siswa diminta berpikir kritis menyelesaikan soal dengan menunjukkan keterampilan interpretasi pada bagian A, analisis pada bagian B, evaluasi pada bagian C, inferensi pada bagian D, dan eksplanasi pada bagian E. Siswa melakukan kesalahan justifikasi matematis dalam berpikir kritis pada keterampilan analisis pada bagian B, evaluasi pada bagian C, inferensi pada bagian D, dan eksplanasi pada bagian E. Referensi berpikir kritis Fashion 2011 dapat dilihat pada layar. Berikut adalah soal berpikir kritis matematis yang diberikan. Pertanyaan keterampilan analisis adalah, berdasarkan rata-rata gaji per bulan di negara ASEAN tersebut, analisislah terkait pencilan atau outlier data tersebut. Berikut merupakan jawaban siswa yang melakukan kesalahan justifikasi matematis. Pada nomor 1B, siswa menjawab, terlihat bahwa Singapura memiliki rata-rata gaji yang jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Pada jawaban nomor 1B di atas, siswa melakukan kesalahan justifikasi matematis. Siswa hanya melihat data bahwa rata-rata gaji Singapura tertinggi dan tidak menghitung pencilannya. Mbak Anggi, bisa dijelaskan maksud dari jawaban B tersebut? Itu kan maksudnya dari soal sudah kelihatan bilangan gaji di Singapura paling besar, Bu. Makanya saya menjawab seperti itu. Mbak Anggi mengatakan bahwa terdapat rata-rata gaji yang lebih tinggi dari negara ASEAN lainnya, yaitu Singapura. Lalu, alasan yang diberikan adalah karena sudah nampak dari soalnya kalau bilangannya paling besar. Anak-anak sekalian, ingat lagi pengertian pencilan. Apa itu pencilan? Pencilan adalah titik data yang terpaut jauh dari titik data lainnya. Bagaimana mengetahui ada tidaknya pencilan? Ada rumusnya, Bu. Bagaimana rumusnya? Rumus yang digunakan, pencilan lebih dari Q3 ditambah 1,5 dikali IQR kurang dari sama dengan Q3 ditambah 3 kali IQR. Dan pencilan lebih dari sama dengan Q1 dikurangi 3 kali IQR kurang dari Q1 dikurangi 1,5 dikali IQR. Konsep apa saja yang digunakan? Konsep kuartil dan jangkauan interkuartil. Ayo, kerjakan lagi. Anak-anak, Ibu Dinda berikan penjelasan untuk mengetahui ada tidaknya pencilan. Lakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, urutkan data dari terkecil ke terbesar, sehingga diperoleh data sebagai berikut. Yang kedua, cari nilai kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Kuartil 2 merupakan nilai tengah dari keseluruhan data. Kuartil 1 merupakan nilai tengah dari data sebelum kuartil 2. Dan kuartil 3 merupakan nilai tengah dari
data setelah kuartil 2, sehingga diperoleh kuartil 1 yaitu 4, kuartil 2 5,05, kuartil 3 9,7. Yang ketiga, mencari jangkauan interkuartil atau IQR. IQR yaitu kuartil 3 dikurangi kuartil 1, sehingga 9,7 dikurangi 4 menghasilkan 5,7. Yang keempat, menentukan rentang pencilan. Ada pencilan atas dan pencilan bawah. Untuk pencilan atas lebih dari kuartil 3 ditambah 1,5 dikali IQR dan kurang dari sama dengan kuartil 3 ditambah 3 kali IQR, sehingga diperoleh pencilan atas lebih dari 18,25 dan kurang dari sama dengan 26,8. Berdasarkan data, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada pencilan atas. Untuk pencilan bawah, rumusnya pencilan bawah yaitu lebih dari sama dengan kuartil 1 dikurangi 3 kali IQR dan pencilan bawah kurang dari kuartil 1 dikurangi 1,5 dikali IQR, sehingga menghasilkan pencilan bawah lebih dari sama dengan minus 13,1 dan kurang dari minus 4,55, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada pencilan bawah. Selanjutnya, pertanyaan keterampilan evaluasi, yaitu berdasarkan data tersebut, seseorang mengatakan bahwa gaji rata-rata negara Singapura merupakan nilai ekstrim dari rata-rata gaji negara di ASEAN. Menurut kalian, pernyataan tersebut benar atau salah? Mengapa pernyataan tersebut benar atau salah? Berikut merupakan jawaban siswa yang melakukan kesalahan justifikasi matematis. Pada soal nomor 1C, siswa menjawab bahwa pernyataan tersebut kemungkinan besar benar. Berdasarkan pengamatan visual, infografis, rata-rata gaji di Singapura terlihat jauh lebih tinggi dibandingkan negara ASEAN lainnya. Namun, kesimpulan ini hanya berdasarkan pengamatan visual dan membutuhkan data numerik yang tepat untuk memastikannya. Pada jawaban 1C tersebut, siswa melakukan kesalahan justifikasi matematis. Siswa hanya menggunakan pengamatan visual, di mana rata-rata gaji Singapura nampak jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata gaji negara-negara ASEAN lainnya, dan tidak dikaitkan dengan pencilan. Ingat kembali pengertian nilai ekstrim anak-anak? Ayo, Mbak Galuh, sebutkan pengertian nilai ekstrim. Iya, Bu Guru. Nilai ekstrim adalah nilai yang lebih kecil atau lebih besar dari pencilan. Baik, tadi sudah ada perhitungan pencilan. Ada berapa rentang pencilannya? 2. Rentang untuk pencilan atas dan rentang untuk pencilan bawah. Ayo Mbak Diah, tuliskan di papan tulis rentangannya. Bandingkan rata-rata gaji Singapura dengan pencilan tersebut. Rata-rata gaji negara Singapura itu 79,2 juta, Bu. Jauh lebih besar dari pencilan atas. Lalu? 79,2 merupakan nilai ekstrimnya, Bu. Lalu pertanyaannya? Jadi, pernyataannya benar karena 79,2 jauh lebih besar dari pencilan atas, yaitu pencilan atas lebih dari 18,25 kurang dari sama dengan 26,8. Selanjutnya, pertanyaan keterampilan inferensi. Berdasarkan infografis tersebut, informasi apa yang dapat membantu Brian untuk memutuskan tempat tinggal barunya? Kira-kira, di negara manakah kemungkinan besar Brian akan tinggal? Berikut merupakan jawaban siswa yang melakukan kesalahan justifikasi matematis. Pada soal nomor 1D, siswa menjawab bahwa kemungkinan besar Brian akan memilih tinggal di negara yang sesuai dengan minat, keahlian, dan tujuan hidupnya. Tidak hanya faktor gaji, tetapi juga faktor lain seperti budaya, iklim, dan keamanan juga perlu dipertimbangkan. Pada jawaban nomor 1D di atas, siswa melakukan kesalahan justifikasi matematis. Siswa tidak menggunakan data pada infografis berupa nilai ekstrim dan PPPN.
Namun, siswa mempertimbangkan banyak faktor yang memungkinkan. Coba amati kembali infografis yang diberikan. Ceritakan hasil pengamatan kalian. Infografis tentang rata-rata gaji dan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN di beberapa negara ASEAN, yaitu Indonesia, Filipina, Kamboja, Laos, Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Thailand. Presentasi PPN yang terkecil adalah 7% di Thailand, dan presentasi PPN terbesar adalah 12% di Indonesia. Rata-rata gaji terendah adalah Laos sebesar 2,89 juta, sedangkan rata-rata gaji tertinggi adalah Singapura yaitu 79,2 juta. Dari infografis tersebut, Brian baiknya tinggal di mana? Di Thailand, Bu, karena pajak pertambahan nilainya paling kecil, jadi Brian membayar pajaknya lebih murah, sehingga pengeluaran pajak Brian jika tinggal di Thailand adalah murah, Bu. Berarti menurut Mbak Bulan, Brian akan tinggal di Thailand. Bagaimana dengan rata-rata gajinya? Mas Angga mau kalau digaji sekitar 8 juta. Saya bingung, Bu. Lalu, coba, misalkan gaji Mbak Bulan 8 juta, lalu kena pajak 7%, berapa pajak yang dibayarkan? 560.000. Bagaimana dengan Laos? Gajinya memang hanya 2,89 juta, dan besaran pajaknya paling kecil dibandingkan negara lain. Bagaimana? Bagaimana ya, Bu? Saya bingung. Coba perhatikan rata-rata gaji tertinggi. Apa yang dapat diceritakan dari informasi tersebut? Rata-rata gaji tertinggi di Singapura, pajaknya hanya 9%. Jika gaji Brian 80 juta, berarti Brian kena pajak 7,2 juta. Ini saya buat tabel, Bu. Kalau rata-rata gajinya saya anggap sebagai gaji Brian, maka didapatkan besaran pajak yang harus dibayarkan dapat dilihat pada tabel. Baik, berdasarkan tabel yang dibuat temanmu, Brian baiknya tinggal di mana? Saya merasa Brian akan memilih tinggal di Singapura, Bu, karena rata-rata gajinya lebih tinggi dari negara ASEAN lainnya. Brian diperkirakan akan mendapatkan gaji sekitar rata-rata gaji dan pajak PPN-nya merupakan urutan ketiga dari bawah sehingga pajaknya murah. Benar demikian. Lihat tabelnya, gaji di Singapura 79,2 juta, pajaknya 7,128 juta. Bagaimana pendapat lainnya? Saya kalau menjadi Brian, saya akan pilih tinggal di Laos, Bu. Tidak apa-apa, gajinya hanya 2.890.000, namun pajak PPN-nya murah, Bu, hanya 289.000. Sudah ada beberapa pendapat, bagaimana dengan siswa yang lain? Silakan kalian bebas berpendapat. Namun, dasar pendapat kalian adalah informasi yang diberikan di infografis terkait tarif PPN dan rata-rata gajinya saja. Untuk faktor-faktor lain, diabaikan. Kan sudah nampak dari soalnya. Yang terakhir, pertanyaan keterampilan eksplanasi. Apabila data negara Singapura diganti dengan negara Brunei dengan rata-rata gaji per bulan sebesar 38 juta, apakah terdapat pencilan atau outlier dan nilai ekstrim dari rata-rata gaji negara di ASEAN? Jelaskan. Berikut merupakan jawaban siswa yang melakukan kesalahan justifikasi matematis. Pada soal nomor 1E, siswa menjawab bahwa jika rata-rata gaji Brunei dimasukkan dalam data ASEAN, maka Brunei dapat dianggap sebagai outlier karena gaji yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara ASEAN lain. Nilai ekstrim merujuk pada Singapura. Pada jawaban nomor 1E di atas, siswa melakukan kesalahan justifikasi matematis. Siswa menganggap rata-rata gaji Brunei sebagai pencilan, tidak memahami bahwa informasi Singapura diganti dengan informasi Brunei, sehingga masih menganggap rata-rata gaji di Singapura sebagai nilai tertinggi yang jauh dari nilai lainnya, sehingga menjadi nilai ekstrim. Siswa tidak mencari kuartil tentang pencilan dan menentukan tidak ada pencilan berdasarkan rentang pencilan dan besaran gaji di Brunei.
serta tidak menganggap gaji di Brunei sebagai nilai ekstrim. Coba baca kembali informasi dan pertanyaan pada bagian E. Ceritakan kembali dengan bahasa kalian. Bu, data rata-rata gaji di Singapura tidak masuk dalam infografis. Data rata-rata di negara lainnya masih tetap ada, ditambah data rata-rata gaji di Brunei. Selanjutnya yang ditanyakan adalah ada tidaknya pencilan dan nilai ekstrimnya itu berapa. Baik, apa yang harus dilakukan oleh kalian? Untuk mendapatkan pencilan, seperti pertanyaan bagian B, langkahnya sama persis. Berarti mengurutkan datanya, Bu. Lalu mencari nilai kuartil, jangkauan interkuartil, rentang pencilan atas dan rentang pencilan bawah. Lalu, Membandingkan rata-rata gaji di Brunei dengan pencilannya, Bu. oke, silakan hitung. Apa yang didapatkan? Urutkan data menjadi seperti berikut. Kemudian mencari kuartil 1 sama dengan 3,4 ditambah 4,6 dibagi 2 sama dengan 4. I2 sama dengan 4,9 ditambah 5,2 dibagi 2 sama dengan 5,05. Dan Q3 sama dengan 7,1 ditambah 12,3 dibagi 2 sama dengan 9,7. Kemudian mencari jangkauan interkuartil atau IQR. IQR sama dengan Q3 dikurangi I1. IQR sama dengan 9,7 dikurangi 4, IQR sama dengan 5,7. Selanjutnya pencilan atas, pencilan lebih dari Q3 ditambah 1,5 dikali IQR, kurang dari sama dengan Q3 ditambah 3 kali IQR. Pencilan lebih dari 9,7 ditambah 1,5 dikali 5,7, kurang dari sama dengan 9,7 ditambah 3 kali 5,7. Pencilan lebih dari 18,25 kurang dari sama dengan 26,8. Jadi tidak ada pencilan atas. Selanjutnya pencilan bawah, pencilan lebih dari sama dengan I1 dikurangi 3 kali IQR kurang dari I1 dikurangi 1,5 dikali IQR. Pencilan lebih dari sama dengan 4 dikurangi 3 kali 5,7 kurang dari 4 dikurangi 1,5 dikali 5,7. Pencilan lebih dari sama dengan min 13,1 kurang dari min 4,55. Jadi tidak ada pencilan bawah. Lalu rata-rata gaji Brunei adalah 38 lebih besar dari pencilan atas, sehingga rata-rata gaji di Brunei menjadi nilai ekstrim.